Pemirsa, kembali bersama kami dengan Haiti dan Dr. Hakim masih membahas mengenai gambar peraturan baru nih yang dok yang diresmikan 24 Juni lalu. Dokter, jadi kira-kira ya untuk produsen rokok ini nantinya mereka akan tetap menjalankan atau tidak? Karena percuma bukan kalau misalnya hanya 10% seperti yang dokter katakan akhirnya mencantumkan gambar itu begitu. Ya, barangkali bukan 10%, jauh di bawah 10%. Kita mendukung sepenuhnya pemerintah melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan semangat yang ada pada konstitusi. Apa semangat yang ada pada konstitusi? Negara adalah negara hukum. Kalau negara hukum, undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada, peraturan menterinya sudah ada. Yang kurang apa tuh? Maka penegakan hukumnya harus kita lakukan. Saya selaku warga masyarakat tidak sama sekali khawatir buruh rokok. Oleh karena produksi rokok tahun 61 cuma 30 miliar batang. Sekarang tahun 2014 350 miliar batang. Produksi rokok terus meningkat, buruh di pabrik-pabrik rokok juga tidak ada yang tidak kebagian pekerjaan. Baru-baru ini ada yang ditutup pabrik rokok. Itu oleh industri rokok dibesar-besarkan. Lihat, gara-gara aturan maka banyak buruh di PHK. Itu kita harus hati-hati. Tipuan yang sangat nyata. Mereka ingin mengubah dari pabrik rokok dengan tenaga kerja pelinting rokok kretek. Berapa unit cost yang disalurkan kepada tenaga kerja? Dengan produksi kretek lintingan 12% jatuh pada tenaga kerja. Mereka robah sekarang dengan mesin. Baik. Mesin itu cuma 0,2% untuk tenaga kerja. Jadi buruh kita diperas habis-habisan, sudah mendapat upah yang lumayan, mereka hentikan, mereka ganti dengan mesin. Bukan oleh karena produksi tidak naik. Jadi pemerintah harus beri pelajaran kepada industri rokok, tegakkan aturan yang sudah ada. Terkait dengan yang dokter barusan katakan ini menarik masalah kos. Apa mungkin bagi produsen kos adalah kendala mereka untuk mencantumkan gambar ini di bungkus rokok mereka? Karena kan ada kos produksi tambahan ini dok. Apakah ini berpengaruh? Itulah yang mereka ucapkan. Faktanya apa? Telah bertahun-tahun rokok yang kita ekspor ke negara lain sudah patuh pada peraturan negara lain. Sudah dicantumkan peringatan kesehatan bergambar dengan persentase luasan yang lebih besar. Mereka bisa lakukan. Kita sudah hitung. Sekedar untuk membuat satu klise itu cuma Rp270.000. Iya, apalagi kalau untuk produsen-produsen besar ya, yang mereka apalagi seharusnya yang besar, sudah punya standar operasional ya untuk mengenai hal itu. Jadi itu hanya taktik saja untuk memundurkan lagi aturan-aturan yang sudah ada. Kesimpulan saya, di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia, industri rokok dari dulu terkenal industri yang selalu berusaha melawan hukum. Itu kesimpulan saya. Dan itu pengalaman di seluruh negara di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan sekarang kita buktikan. Masyarakat akan menyaksikan bukti bahwa industri rokok, industri yang melawan hukum. Disinilah pentingnya peran masyarakat. Kalau diserahkan kepada petugas negara saja, nanti akan timbul alasan, berapalah petugas kami? Satpol PP, berapa oranglah petugas kami? Orang yang memang harus menegakkan hukum, dari kepolisian, berapalah petugas kami? Selalu akan terbentur dengan alasan-alasan yang sudah rutin. Di sini peran serta masyarakat. Masyarakat harus ikut serta menegakkan aturan bahwa mereka harus datang ke tempat-tempat penjualan dan menyatakan, kenapa belum ada peringatan bergambar pada rokok yang kalian jual di sini? Belum ada di drop yang baru.
Nah, aturannya kan sudah ada. Semua harus diingatkan. Kalau perlu, pemerintah mulai sekarang melakukan pemeriksaan secara berkala, secara terus-menerus. Sudah berapa banyak point of sales, tempat penjualan yang sudah menjual rokok yang pakai peringatan bergambar. Beberapa rokok impor dari Japan Tobacco International sudah. Dari Camel, dari Amerika yang masuk ke Indonesia sudah. Yang domestik yang sama sekali membangkang terhadap aturan negerinya sendiri. Baik, jadi kerjasama dari pemerintah dan masyarakat ini unsur yang sangat penting ya dokter ya. Masyarakat harus ikut berperan serta. Ya dokter, harus saya akhiri sampai sini